Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Wow, ini tahapan berikut adalah Tuhan itu menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan. Itu artinya bukan makanan yang ece-ece. Itu bukan susu lagi. Tapi itu adalah solid food. Makanan yang keras. Makanan yang keras ini yang akan menentukan apakah engkau itu domba atau anak. Kalau engkau sudah tidak lagi makan rumput, Tuhan mulai bawa engkau ke meja hidangan. Tetapi di situ ada lawan. Waktu saudara dengar firman ada tekanan. Amin. Ini makanan keras buat kita. Makanan keras itu bukan khotbah yang keras. Halo? Makanan keras itu bukan pendeta berteriak-teriak. Bukan hanya singgung-singgung orang pun dosa. Itu makanan keras, bukan. Makanan keras itu sudah pada level yang lebih tinggi. Ingat, makanan keras itu bukan untuk bayi. Untuk panca indera yang belum terlatih. Ibrani pasal 5 ayat 11. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena apa? Karena lamban dalam hal mendengar. Kenapa? Karena sudah terbiasa dengar firman yang hanya bicara tentang berkat, motivasi-motivasi pengembangan diri, bicara tentang kesuksesan. Oke. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Asas-asas pokok dari pernyataan Allah ini sudah harus lewat. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Jadi makanan keras itu bukan khotbah keras. Bukan singgung-singgung dosa itu keras. Ya, bukan tegur kesalahan langsung dari atas mimbar itu keras. Bukan. Makanan keras itu levelnya lebih tinggi. Bukan lagi roti. Ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa. Yang mempunyai panca indera yang terlatih. Untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Jadi kalau orang yang tersinggung itu bukan makanan keras buat dia. Singgung dia pun dosa, kalau dia tersinggung berarti itu bukan makanan keras buat dia. Karena dia belum dewasa. Makanan keras itu bagi orang yang dewasa. Yang tidak bisa lagi tersinggung. Jenis makanan itu akan menentukan kemampuan kita beradaptasi dengan semua kondisi. Makanan keras itu diberikan supaya kita bisa mengatasi semua keadaan, semua kondisi kehidupan rohani kita. Makanan keras buat kita punya cara pandang yang berbeda. Jadi makanan keras itu melatih panca indera. Kalau mau ekstrim lagi, makanan itu menentukan apakah saudara manusia rohani atau manusia duniawi. 1 Korintus 3 ayat 1. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Tapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu. Bukan makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu masih ada iri hati perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Jadi jenis makanan yang kita makan sangat menentukan apakah kita ini manusia rohani atau manusia duniawi. Kalau susu itu menunjukkan saudara masih duniawi.